Oke, ini sebanyak 6 kali. Itu untuk gerakan pada batuk pilek. Ya, kalau misalnya sisa minyaknya ada, usapkan di telapak kakinya. Ya, oke, itu untuk batuk pilek. Sekarang kalau dia kembung, nah, kalau dia sebenarnya kembung itu biasanya gandengannya sama konstipasi. Ya, kembung kita tetap gerakan ini. Ya, gerakan resting hand ya. Kemudian sebelum water wheel boleh juga dikasih gerakan end series seperti ini. Ya. Jadi tangan kita seperti ini. Ya, nah. Searah jarum jam ya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian lanjut ke water wheel seperti tadi ya. Setelah water wheel kemudian lob scoping, tangan kita taruh di bawah, diketengahkan ya. Nah ini jangan dilepas, begitu di tengah langsung lanjut ke sun moon ya. Jadi gerakan itu terus bersambungan, sun moon, kemudian I love you ya, I love you, kemudian dia knees up ya, yang didiamkan dulu sampai 6 detik. Oke, kemudian tangan kita taruh di tengah, wise open book ya, taruh di bawah gini. Nah, kemudian ini dibalik bayinya. Nah, tangan kita taruh di pinggang ya, di samping kanan kiri. Kemudian ibu jari kita ini circle pada bagian bokong yang atas ya. Nih, sampai ke pinggang ya, sampai ke pinggang seperti ini. Oke, ya sudah selesai. Ya, jadi sebenarnya pijat itu kalau kita sudah tahu gerakan dasarnya itu bisa dikombinasi sendiri. Tidak harus seperti itu, tapi harus tahu rambu-rambunya yang aman. Ya, oke, itu ya yang bisa saya sharingkan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Baik, itu tadi adalah penyampaian materi serta juga workshop oleh Bu Kusmini tentang practical message for growth atau pijat bayi yang telah dilaksanakan tadi ya Bu ya, tentang pijat bayi untuk pada anak yang kembung, lalu juga tadi untuk anak dengan konstipasi juga, lalu untuk batuk dan pilek. Tentunya ini dapat diterapkan untuk kita semua, mungkin yang punya keluarga anak kecil atau masih punya anak kecil di sekitar rumahnya mungkin yang ada gangguan seperti itu, kita mungkin dapat membantu. Oke. Dan untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab aja ya Bu ya. Untuk beberapa peserta mungkin yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin tadi ada yang kurang jelas bisa bertanya kepada Ibu Kusmini tentang perawatan pijat bayi tadi. Monggo mungkin dari seminar mungkin untuk memberikan pertanyaan. Nantinya kami akan memberikan beberapa hadiah bagi peserta seminar yang memberikan pertanyaan khusus untuk Bu Kusmini hari ini. Ada 3 hadiah, jadi diperuntukkan untuk 3 yang memberikan pertanyaan pertama. Oke, aku tadi lihat yang pertama yang pakai jilbab merah, terus yang di depan 1, sama yang di belakang pakai jilbab abu-abu, ya. Oke, silakan mbaknya berdiri, terus perkenalan dulu.
Perkenalkan, nama saya Risma dari Poltekkes Malang Kampus 6 Ponorogo. Saya mau bertanya, batas minimal pijat bayi itu sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali? Terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih untuk Mbak Rizky Maya. Oke. Langsung dijawab Ibu tentang batas minimal untuk pijat bayi selama 1 bulan atau 1 minggu itu enaknya berapa kali? Oke ya. Pijat yang ideal itu berapa kali sih dalam seminggu atau dalam sebulan ya? Kalau kita melihat idealnya pastinya harus berbasis riset ya. Jadi evidence based risetnya bahwa pijat yang kita lakukan sehari 2 kali selama 10 sampai 15 menit itu bisa meningkatkan berat badan sampai 47% per harinya. Artinya kalau pijat yang bagus itu harusnya dilakukan sehari 2 kali kalau berdasarkan dari hasil riset yang sudah kita lakukan ya. Jadi pijat itu kalau sehari 2 kali ya sebaiknya yang melakukan adalah ibunya sendiri. Makanya kalau pijat itu dibawa ke tempat kita, ke klinik kita, ke tempat praktek kita, maka biasanya kalau di tempat kita ada namanya parent baby class. Kita ajarkan ibunya untuk memijat bayinya sendiri. Sehingga ketika nanti dia pulang ke rumah, kita harapkan sesuai dengan hasil penelitian itu bisa diterapkan. Jadi memang sehari yang bagus itu adalah sehari 2 kali. Ya, tapi biasanya kalau ibunya tidak berani, oke lah minimal sebulan sekali harus datang ke tempat praktek kita, ya. Karena pijat itu dalam pikiran kita itu bukan memijat yang harus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagian tertentu saja yang kita pijat itu sudah masuk pijat, ya. Tidak harus seluruh bagian tubuh. Boleh misalnya anak itu capek tangannya aja, boleh tangannya saja atau kakinya saja, boleh, tidak apa-apa. Baik, itu tadi adalah pernyataan atau jawaban dari Ibu Kusmini untuk pertanyaannya tadi. Bagaimana Mbak, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh sudah, baik, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya yang di depan, silakan perkenalan dulu Mbaknya, berdiri dan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Vida dari RSU Muslimat Ponorogo, Ibu. Saya ingin bertanya, apabila bayi atau balita itu keluhannya tidak hanya konstipasi, tetapi juga disertai dengan batuk pilek, itu untuk rangkaian pemijatannya, apakah satu rangkaian dulu boleh yang batuk pilek dahulu, kemudian dilanjutkan untuk pemijatan yang konstipasi atau bagaimana? Terus yang kedua, tempat untuk melakukan pemijatan pada bayi itu apakah harus di atas tempat tidur atau misalkan di atas kaki kita kalau misalkan bayi itu boleh atau tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah pertanyaan dari Mbak Ida ya, Mbak Ida tentang pemijatan bayi. Saya mungkin Ibu langsung bisa menjawab pernyataan dari Ibu Ida. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ida. Jadi lebih ke arah praktis ya, karena beliaunya sudah melakukan pijat mungkin ke bayinya ya. Oke, apakah pijat misalnya dia keluhannya konstipasi sama batuk pilek, saya harus melakukan pijat yang mana dulu? Jadi pijat itu sebenarnya bukan hal yang terpisah ya. Kalau misalnya kita mau pijat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita satu rangkaian enggak masalah. Jadi nanti pada bagian dada kita tambahkan pijat yang untuk batuk pilek. Ketika kita megang bagian hidungnya, pijat untuk bagian hidungnya. Ketika kita pijat bagian dadanya. Ketika kita pijat bagian perutnya, pijat konstipasi, itu yang kita lakukan. Ketika kita balik bayinya, kita lakukan pijat sekalian untuk batuk pileknya, sekalian untuk konstipasinya ya. Karena ini terkait dengan pediatrik massage terapi saja, sebenarnya ini sangat berkaitan dengan
pemijatan bayi yang normal, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita memijat bayi di konsep pijat bayi normal. Salah satunya adalah pijat itu sebaiknya dilakukan di bawah. Kenapa di bawah? Ya, karena bayi ini tumbuh dan berkembang. Kadang dia enak-enak kita pijat dia pingin tengkurap, kadang enak-enak kita pijat dia merangkak. Ya, dia sambil merangkak, kadang dia maunya duduk digendong ibunya, kadang maunya dia sambil, ada yang suka gadget ya, kadang sambil mainan gadget, sambil lihat video. Kadang-kadang dia juga sambil mainan yang lain ya. Kita ngikut bayinya maunya yang mana. Karena konsep dasar dalam pemijatan bayi itu yang menjadi gurunya adalah bayi itu sendiri. Jadi tidak harus di atas. Malah yang di atas itu tidak direkomendasikan karena resiko jatuh. Kalaupun harus dilakukan di atas, seperti kalau kita misalnya memijat bayi-bayi dari mohon maaf dari Chinese gitu, biasanya dia nggak mau di bawah. Dia punya anggapan, saya nggak tahu, dia punya anu sendiri bahwa bayinya itu nggak boleh ditaruh di bawah. Dia mesti mintanya di atas. Hanya di atas itu kita siapkan baby table yang ada pembatasnya, sehingga pada saat kita memijat di atas benar-benar memang aman ya, safe gitu. Begitu. Itu tadi adalah jawaban dari Ibu Kusmini atas pertanyaan oleh Mbak Ida ya. Bagaimana Mbak Ida, mungkin ada yang kurang jelas dari pernyataannya tadi? Sudah. Oke, untuk yang selanjutnya yang paling belakang yang pakai jilbab abu-abu. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita dari Klinik Pringgo. Saya ingin bertanya, keseharian kami sudah melakukan pijat bayi. Awalnya kita kan seperti ini, gerakannya pada sini, gitu, Bu, sini. Nah, apakah gerakan yang ini sama di punggung gini itu apa merubah fungsi apa tidak gitu? Gini, biasanya kan kita gini. Pakai jari, pakai jari. Gini. Iya, oke. Gini, terus nah kan jenengan agak di sini nggih. Apakah itu merubah fungsi napa mboten? Sini. Gini, pakai telapak. Ya, oke, ya. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi ya, kembali lagi karena kita langsung di mediatif massage terapi. Jadi konsep terapi secara umum tidak kita sampaikan di sini. Jadi di massage terapi secara umum itu bahwa ada salah satunya adalah harus kontak ya. Kontak itu artinya ketika kita memijat, tangan kita itu harus gentle. Gentle itu tidak boleh ragu-ragu. Harus nempel semuanya. Ya. Seperti pemijatan yang di tempat-tempat spa. Kalau kita dipijat bagian pahanya, kalau tangan kita tidak menempel semua, itu pasti geli, saya jamin pasti geli. Ya. Nah, tapi kalau kita pemijatan di situ kan enggak. Kita dipijat itu ya enjoy saja, enak, enggak geli ya, karena memang salah satu prinsip dari pijat secara umum itu adalah tangan kita harus menempel, ya, harus gentle semua. Jadi kekuatan kita itu ada di telapak. Kalau kita juga lihat permukaan dari bayi. Kalau bayi itu kecil, otomatis kan enggak semua memang tangan kita menempel. Tapi upayakan pada saat memijat itu benar-benar semua lapang. Misalnya kita mijat di bagian perut, semua lapang perutnya itu kena tangan kita pijat. Kalau bayi agak besar, otomatis dengan hanya jari saja kan tidak cukup, ya. Apalagi bayi yang sudah agak besar, dia pasti butuh dengan tekanan. Itu tekanan yang besar adalah di telapak. Ya, kalau dengan jari itu biasanya cenderung dia geli, kurang gentle tangan kita. Jadi prinsip gentle itu juga merupakan salah satu itu tadi, ya. Tapi lihat juga dari
dari lapang ininya ya, lapang perut dari bayi atau lapang dari dada bayi. Kalau memang kecil ya memang nggak semua tangan kita bisa masuk, kita menyesuaikan itu. Tapi kalau ada besar memang upayakan dalam semua. Jadi tekanannya ada di telapak tangan. Gitu. Baik, itu tadi adalah jawaban dari Ibu Kusmini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ita. Oke, tadi kan saya sudah bilang kalau ada yang memberikan pertanyaan spesial untuk Bu Kusmini akan mendapatkan dompet hadiah dari kami. Jadi atas 3 orang tadi yang sudah memberikan pertanyaan silakan maju ke depan. Akan ada hadiah yang sangat menarik yang diberikan langsung oleh Bu Kusmini. Silakan untuk yang tadi memberikan pertanyaan silakan maju ke depan. Baik, terima kasih untuk peserta seminar yang telah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan kepada pemateri kita yang terakhir yaitu Bu Kusmini. Baik, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kusmini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Kusmini untuk pemateri kita yang terakhir. Oke, terima kasih Bu untuk materi yang telah disampaikan pada siang dan sore hari ini. Dan sebelumnya kami ada beberapa cindera mata atau kenang-kenangan dari kami sebagai panitia untuk panjenengan hari ini. Mungkin panjenengan bisa kembali ke depan untuk kita berikan simbolis tanda terima kasih yang diwakilkan oleh baik panitia. Baik, berikut tadi adalah serangkaian acara seminar dan juga workshop kesehatan 2019. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hari ini ada kekurangan dari kami panitia. Dan saya akan menyerahkan kepada dua MC kita untuk tutup acara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan beranjak dulu, kita masih ada 3 door prize utama. Masih penasaran kan? Siapa yang dapat handphone? Tadi udah posting semuanya ya? Sudah posting, jadi tunggu dulu. Kita langsung undi aja. Ini belum yang di Instagram ya? Ya Mbak. Satu dulu aja Kak. Langsung saya ambil satu. Oke. 000049. Hangus? Saya hangus ya. 49. Ada loh ini belum hangus ini.
bermanfaat. Langsung kembali. Oke, ini ada hadiah yang menarik. Makasih, Mbak. Ya, sudah tahu ya, apa saja kelihatan. Maaf. Oke, langsung disuruh, mungkin disuruh ini karena hadiahnya agak gede ya, disuruh ngambil teman-teman aja yang ada di depan. Bisa langsung disuruh teman-teman aja yang ada di depan. Ya, satu aja. Semoga tidak hangus ini. Ada. Belum bangun. Jangan masih ada 3 door prize lagi. Yang 2 itu dari postingan di Instagram, yang satu adalah door prize kita. Tapi kalau kita masih ada door prize utama yang nanti akan kita lihat dari Instagram. Kemudian bukan hanya peserta yang bisa menang untuk door prize utamanya nanti, tapi kalian bisa mengajak teman-teman kalian juga. Jadi jangan lupa tag teman-teman kalian juga. Itu ya. Oke, ini untuk Mbak siapa? Zulfa dari mana? Poltekkes Malang kampus 6. Dari Poltekkes Malang. Oke, ini selamat ya. Semoga rasanya bermanfaat. Ya. Oke. Gimana kalau kita langsung undi Instagram dulu atau yang utama dulu? Instagram dulu ya. Nanti langsung kita tayangin di layar monitor. Jadi siap-siap, ada 2 orang. Diingat fotonya ya. Nanti sama wajahnya. Masih surprise nih. Oke, ini ada foto yang merasa punya, yang merasa atas nama Zahra Afifah dan Desi ada 2 ada. Silakan. Sekarang langsung majukan. Oke, gak apa-apa,